Halo guys, perkenalkan nama saya Angelia Ayudung. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Sarawak Indonesia. Alasan saya mengambil jurusan ini karena perawat merupakan cita-cita saya dari kecil. Perawat juga merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia. Jadi saya mengambil Fakultas Keperawatan bukan paksaan dari kedua orang tua saya, melainkan cita-cita saya. Saya juga ingin meraih cita-cita saya di Universitas Pembangunan Indonesia ini sebagai seorang perawat yang kompeten dan juga beretika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di bidang keperawatan. Kita tahu bersama bahasa Indonesia merupakan bahasa Republik Indonesia dan juga pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia secara historis merupakan varian bahasa Melayu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang wajib dikenal dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain alat berkomunikasi, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan juga menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya, dan peran penting bahasa Indonesia juga harus disertai dengan ketetapan dalam mengungkapkannya. Tidak hanya berperan penting dalam aspek berkomunikasi, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam aspek politik, sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Bahasa Indonesia digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh intonasi dan pemilihan kata si pembaca. Kalau dalam bentuk tulisan, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh penggunaan tanda baca, huruf kapital, konjungsi, dan masih banyak lagi. Dalam bentuk lisan, bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk berdialog atau monolog. Kalau dalam bentuk tulisan, biasanya digunakan untuk membuat surat ataupun poster. Kesehatan merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, ilmu kesehatan, serta meningkatkan kesehatan yang dipadukan dengan aspek sosial. Namun, kesehatan masyarakat tidak hanya berperan dalam bidang kesehatan, karena ilmu kesehatan yang telah dipelajari harus dipublikasikan kepada masyarakat. Secara tidak langsung, kesehatan ini menggabungkan antara aspek kesehatan dan aspek sosial. Peran aspek sosial sendiri dalam kesehatan masyarakat yaitu sebagai ilmu untuk berkomunikasi, pendekatan yang bertujuan mencerdaskan masyarakat terkait kesehatan. Peran bahasa Indonesia di bidang kesehatan adalah sebagai media berbahasa dan berbicara untuk mencapai tujuan, yaitu mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kesadaran akan kesehatan. Dalam aspek sosial yang terkandung dalam kesehatan, bahasa Indonesia mempunyai peran penting karena bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek dalam kesehatan itu sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tepat sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi kesehatan yang dilakukan ke masyarakat. Karena bahasa Indonesia itu sendiri memiliki fungsi sebagai pengantar yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat yang menjadi sasarannya. Bahasa Indonesia dibentuk oleh kaidah atau aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan saat berkomunikasi. Kaidah atau aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Bahasa penting dikuasai oleh pengirim atau penerima pesan agar komunikasi yang terjalin keduanya dapat berjalan dengan lancar. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang dipakai oleh semua masyarakat. Ada 3 manfaat penggunaan bahasa dalam masyarakat, yaitu 1. Sebagai alat berkomunikasi, 2. Sebagai alat bekerjasama dengan sesama manusia, ketiga sebagai alat mengidentifikasi diri.
Adapun manfaat dalam penggunaan bahasa Indonesia di bidang kesehatan yaitu satu, mengurangi hambatan berkomunikasi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Kedua, memberi kemudahan bagi pemberi pelayanan kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan intervensi kepada kliennya. Ketiga, memudahkan klien dan perawat dalam berkomunikasi. Keempat, perawat akan lebih mudah dalam menerapkan komunikasi terapeutik kepada kliennya sebagai penerima pelayanan kesehatan. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Berikut ini adalah contoh komunikasi antara perawat, pasien, dan keluarganya. Demikianlah video pemahaman saya tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam bidang keperawatan. See you!